Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat? Masih. Jangan dulu ya. Sebelum kita berdoa, boleh kita dulu tempat duduknya. Dibaca Al-Qur'an. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dalam hati secara kita dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini hadir semua? Ya. Tidak hadir. Berapa orang? Ya. Oke, sebelum Ibu mulai untuk materi pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang tadi sebelumnya dibahas? Ada yang bisa? Tangannya? Dapat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta guna menyucikan diri dan membantu sesama zakat terbagi dari dua, zakat fitrah dan zakat mal yang memiliki syarat seperti nisab dan haul. Jadi, zakat itu adalah kewajiban bagi seseorang muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk menyucikan dirinya dan juga membantu sesama. Oke. Untuk mata pelajaran hari ini, materi hari ini yaitu pernikahan di dalam Islam. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pernikahan dan apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan kita sebelum kita ingin menikah? Ada yang tahu? Nanti kita bahas bareng-bareng ya dalam materi. Ini ada tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama, melalui pendalaman materi, siswa dapat memahami pengertian, hukum, dan juga tujuan pernikahan di dalam Islam. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan rukun, syarat, serta ketentuan pernikahan. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis berbagai permasalahan pernikahan di dalam kehidupan sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab serta menyadari pentingnya agama dan masyarakat dalam pernikahan. Oke. Nah, masuk ke dalam materi kita yang pertama ada pengertian dari nikah. Nah, kata nikah ini sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan atau persamaan dari kata perkawinan, yang artinya adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga nantinya melahirkan kewajiban dan hak di antara keduanya, yaitu suami dan juga istri, dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Nah, pengertian lebih luasnya lagi adalah pernikahan ini merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan
menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan perempuan guna untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan juga mendapatkan keturunan. Nah, selanjutnya ada hal apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, ini tuh jawaban dari pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang paling pertama adalah agama. Kenapa agama? Karena agama ini menjadi landasan utama bagi seseorang yang ingin membangun rumah tangga. Karena dengan mempunyai nilai agama yang kuat, pasangan suami istri ini akan mempunyai pedoman untuk bersikap, untuk mengambil keputusan dan juga untuk menghadapi ujian yang ada di depannya nanti. Nah, selanjutnya yang kedua ada kesiapan. Kesiapan di sini bukan hanya kesiapan secara fisik saja, tapi juga kesiapan secara mental. Bagaimana kita menyiapkan mental kita agar matang, terus juga emosional. Bagaimana kita bisa mengontrol emosional kita agar nantinya ketika ada masalah kecil di dalam pernikahan kita tidak menjadi masalah yang besar. Nah, selanjutnya ada finansial ataupun keuangan yang tadi benar. Nah, dengan kesiapan ini penting agar pernikahan tidak hanya sekadar berlangsung saja, tapi bisa dijalani dengan penuh tanggung jawab dari keduanya dan juga penuh kedewasaan. Yang ketiga ada cinta. Nah, cinta ini sebenarnya berperan sebagai pelengkap di dalam hubungan suami dan juga istri, karena cinta itu membuat hubungan rumah tangga ini menjadi hangat, saling melengkapi dan tidak akan terasa berat saat dijalani bersama karena didasari dengan cinta. Tapi cinta aja di sini nggak cukup, tanpa didasari dengan agama dan kesiapan yang matang. Paham? Selanjutnya ada hukum nikah. Nah, hukum nikah ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Gunanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ini ada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Ada yang bisa baca? Ininya ayatnya? Ada yang bisa? Sama. Baik, kamu kalau ngapa nih bisa? Gak ada. Ininya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'dilu. Yang artinya boleh dibacakan. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat buruk. Oke. Nah, dari ayat yang tadi sudah Ibu baca dan apa ini bicara tadi. Nah, jumhur ulama ini menetapkan hukum nikah menjadi ke dalam 5 bentuk atau 5 jenis, yaitu yang pertama ada mubah. Nah, sebenarnya mubah ini merupakan hukum dasar dari awalnya pernikahan di dalam Islam. Karena hukum ini berlaku bagi seseorang yang sedang tidak dalam desakan atau alasan-alasan kenapa nih dia harus diwajibkan untuk nikah ataupun kenapa dia diharapkan untuk menikah. Yang kedua ada sunnah. Nah, sunnah di sini berlaku bagi seseorang yang sudah cukup bekalnya dalam rumah tangga. Bekal di sini tuh tadi yang kita bahas di hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan. Nah, kalau ketiga itu kita udah punya, itu kita berarti bisa dikatakan sudah cukup lah bekalnya untuk rumah tangga. Dan juga siap secara jasmani dan juga rohaninya, serta dia nggak khawatir bahwasannya dia akan terjerumus kepada praktik perzinahan apapun yang dikatakan zina di dalam Islam. Tapi yang ketiga ada wajib. Nah, wajib ini bagi seseorang, bagi semua manusia yang sudah mencapai batas kedewasaannya dan juga memiliki bekal yang cukup untuk berumah tangga, serta dia khawatir dirinya akan terjerumus kepada praktik perzinahan. Jadi daripada dia zina, mendingan dia nih nikah. Yang keempat ada makruh.
makruh. Nah, makruh di sini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal yang cukup untuk berumah tangga dan juga dirinya ini nggak khawatir kalau dia akan terjerumus pada praktik perzinahan. Terakhir ada haram. Haram ini untuk seseorang yang ingin menikah tapi dengan niat yang pertama untuk menyakiti pasangannya, yang kedua untuk mempermainkan perasaan pasangannya, dan yang ketiga untuk menguras harta pasangannya. Dan selanjutnya ini ada hibah atau menina, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara yang umum seperti yang sudah banyak dilakukan di masyarakat. Biasanya ini dilakukan sebelum pernikahan. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, cara mengajukan pinangan. Yang A, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinikahkan secara terang-terangan. Ada yang tahu masa iddah itu apa? Ada yang tahu? Masa iddah itu adalah masa tunggu wajib bagi seorang perempuan muslim yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup, sebelum dia menikah lagi. Waktunya berapa hari? 90 hari atau 3 bulan. Nah, yang B, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, baik talak bain ataupun ditinggal mati suaminya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Dan yang C, pinangan kepada mereka ini pada janda-janda yang belum habis masa iddahnya, itu hanya boleh dilakukan secara sindiran. Contohnya kata-kata secara sindiran itu seperti semoga nanti setelah masa iddah kamu selesai ada jalan terbaik ya untuk kita berdua, seperti itu. Yang kedua ini ada perempuan yang boleh dipinang. Ini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, bukan perempuan yang berstatus sebagai istri orang, sudah pasti ya, nggak boleh. Yang kedua, perempuannya tidak dalam masa iddah tadi selama 3 bulan tadi. Yang ketiga, perempuannya belum dipinang oleh orang lain. Di sini juga Islam mengajarin bahwasannya berebut punya orang lain itu tidak diperbolehkan. Paham? Nah, selanjutnya ada syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ini adalah unsur pokok yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan hingga pernikahan tersebut bisa dijadikan sah. Kalau misalkan ada salah satu dari rukun ini yang nggak ada di dalam pernikahan, berarti pernikahannya tidak sah. Rukun di sini, rukun untuk suami ataupun istri sebenarnya sama saja. Perbedaannya kalau di untuk suami, yang pertama adanya calon suami. Kalau untuk istri adanya calon istri. Yang kedua adanya wali. Nah, sebenarnya wali ini datangnya dari pihak perempuan yang biasanya dilakukan oleh ayahnya. Kalau ayahnya nggak ada, bisa kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada juga, bisa adik atau kakak kandungnya. Kalau masih nggak ada juga, bisa pamannya, adik atau kakak dari ayahnya. Kalau nggak ada juga, itu baru boleh pakai wali hakim yang ada di paukan. Yang ketiga ada saksi. Nah, saksi di sini juga punya syarat-syarat tertentu. Yang pertama, jumlahnya harus 2 orang laki. Kalau selain laki-laki boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya, harus laki. Yang kedua, berakal. Kalau yang nggak punya akal berarti nggak boleh jadi saksi. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Yang keempat, bisa berlaku adil. Yang kelima, mampu memahami bahasa yang digunakan pada saat ijab dan qabul. Yang keenam, hadir pada saat ijab dan qabul. Dan yang terakhir, tidak sedang berihram haji ataupun umrah. Nah, yang terakhir ada ijab dan qabul. Ijab ini adalah, ada yang tahu ijab itu apa? Apa? Ijab itu adalah ucapan penyerahan dari wali. Tadi kan ada wali. Dari
kalinya seorang perempuan kepada mempelai laki. Laki. Bunyinya biasanya, ada yang tahu nggak? Udah tahu nggak? Ini dari wali, kalau dari wali bunyinya gini. Saudara saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin misalnya 25 gram emas dibayar tunai. Itu ucapan ijab. Nah, kalau qaulin adalah ucapan penerimaan dari pihak mempelai laki yang bunyinya, saya terima nikah dan kawinnya. Siapa nama? Dewi binti bapaknya. Mas kawin tersebut dibayar. Nah, itu ya ijab dan qaul perbedaannya. Nah, selanjutnya ini dari syarat sah nikah. Untuk calon suami, ayo baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Kedua, benar-benar seorang laki-laki. Yang ketiga, Menikah yang keempat, tidak ada istri empat. Oke, taruh. Tidak beristri empat karena di dalam Islam ini kalau udah punya istri empat itu nggak boleh nikah lagi dengan wanita lain karena dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil. Karena khawatir tidak bisa berlaku. Tapi kalau kasusnya misalnya ada laki-laki yang udah punya 4 istri, dia pengen nikah lagi sama istri lain atau sama istri lain, tapi dia menceraikan salah satu dari keempat istrinya. Karena di perceraian itu tadi ada masa iddah yang waktunya itu 90 hari, maka selama 90 hari itu si perempuan ini masih menjadi istri sah dari laki-laki tersebut. Jadi laki-laki itu nggak boleh nikah sama perempuan. Jadi dari laki-laki yang normal-normal aja. Nah, selanjutnya yang kelima baca ya. Yang kelima. Yang keenam. Seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Kita sedang beliau mengajar umroh. yang terakhir baca. Oh, kita sedang beliau haji atau umroh. Paham ya? Paham. Nah, untuk istrinya yang pertama sama harus beragama Islam karena ini pernikahan di dalam Islam. Dan kedua benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga mendapatkan izin atau restu dari walinya, dari ayahnya, dari ibunya, dari orang tuanya. Restu itu penting ya. Yang keempat bukan sebagai istri orang lain. Yang kelima bukan sebagai murtadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang keenam tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Dan ketujuh atas kemauan sendiri atau bukan paksaan. Dan yang kedelapan tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Nah, selanjutnya ini ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ada kewajiban suami, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya, meliputi makanannya, pakaiannya, tempat tinggal dan kebutuhan dasar istri. Makanya kenapa tadi di awal disinggung tentang kesiapan finansial, kesiapan keuangan. Yang kedua, mempergauli istri dengan baik atau masyarakat bil ma'ruf dengan cara bersikap lembut, tidak memperlakukan perasaan istri dan juga menghormati perasaannya istri. Yang ketiga, memberikan perlindungan yang artinya laki-laki ini harus memberikan perlindungan, menjaga keselamatan dan menjaga keamanan istri dan juga anak yang berada. Yang keempat, memberikan pendidikan agama, yaitu membimbing istri dalam ibadah dan juga akhlaknya. Nah, maka dari itu kenapa juga tadi di awal disinggung tentang kesiapan apa yang pertama? Kesiapan agama. Dan yang kelima, memberikan hak biologis, yaitu memenuhi kebutuhan batin atau hubungan suami istri secara wajib. Secara
dari seorang istri. Yang pertama, taat kepada suami dalam hal yang baik. Sebagai suaminya memerintahkan hal yang baik, memberitahu hal-hal yang baik. Sebagai istri yang solehah harus menaati atau mematuhi kata-kata suaminya. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Ini berlaku bagi wanita yang sedang ditinggal suaminya, dinas keluar kota, dinas keluar negeri, atau cuma ditinggal untuk kerja aja gitu. Dia harus bisa menjaga kehormatan dirinya saat si suaminya nggak ada di rumah. Yang ketiga, mengurus rumah tangga atau mengelola rumah tangga dengan baik. Meskipun di dalam fikih ini masih banyak perbedaan pendapat, wajib atau tidaknya seorang istri ini mengurus urusan rumah tangga. Yang keempat, ada memenuhi kebutuhan suami dalam kurung kebutuhan batin. Selama kondisinya mampu dan tidak ada ujian syar'i, diwajibkan memberikan kebutuhan batin suaminya. Kelima, tidak keluar rumah tanpa izin suami. Ini juga masih banyak perbedaan pendapat karena boleh atau tidaknya keluar tanpa izin suami. Karena kadang-kadang kerja kita harus keluar, tapi suaminya belum makan lokal misalnya, jadi tidak ada izin. Nah, selanjutnya ada kewajiban bersama. Yang pertama ini saling cinta dan saling menghormati. Ini juga kan disebutkan hal yang harus disiapkan aja. Yang ketiga adalah cinta. Yang kedua, saling membantu dalam kebaikan. Yang ketiga, menjaga rahasia rumah tangga. Dan yang keempat, mendidik anak secara bersama. Dan yang paling terakhir, saling setia. Setia itu penting ya. Dan terakhir ini ada hikmah bagi individu dan juga keluarga, yaitu terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara suami dan juga istri. Ini terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya ada di undang pernikahan. Kita lihat. Dan juga dengan adanya pernikahan, maka tujuan daripada syariat tentang nikah itu tercapai, yaitu menjaga keturunan. Maksudnya apa? Kalau misalkan dari pernikahan ini lahir seorang anak itu tidak bingung siapa ayahnya, mana nasabnya, dan juga siapa ibunya yang nantinya akan mempengaruhi ketika dia dewasa ingin nikah tadi. Kita harus mengawasi nasabnya ya. Yang kedua, ada hikmah bagi masyarakat, yaitu terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat. Karena dengan pernikahan, perbuatan maksiat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ini terkurangi dan dapat memperkuat tali persaudaraan dan menimbulkan rasa cinta dan kasih serta tolong menolong di antara masyarakat. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ini siapa? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba tadi kan udah disebutin ya rukun nikah itu apa aja. Boleh diulang nggak? Boleh diulang. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Rukun nikah tadi yang pertama apa? Islam. Rukun. Oke. Ya, rukun tadi apa pertamanya? Adanya calon. Kalau untuk cewek adanya calon. Yang kedua tadi apa? Apa? Apa yang mencang? Apa? Wali. Yang ketiga. Yang keempat. Syaratnya. Tadi aja masih ingat syaratnya? Terus apa lagi? Berangkat sehat. Ya. Yang kedua apa? Ada yang ingat nggak? Kamu? Yang kedua apa tadi? Benar-benar seorang. Ya. Yang ketiga.
Tapi bisa dipahami ya semuanya? Oke. Kalau udah bisa dipahami dan juga dimengerti, gue akan memberikan tugas. Dan ini berkelompok sesuai sama barisannya aja ya. Ini diskusi sama kelompoknya. Nah, nanti jawabannya tuh ditulis di kertas. Nah, depan dipresentasikan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Paham nggak? Paham nggak? Makanya di situ ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti kalau yang didiskusikan oleh kelompok kalian nanti di depan, nanti Bu tagih tugasnya untuk mempresentasikan di depan sebelum materi minggu depan dimulai. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Oke, untuk materi minggu depan itu membahas tentang fikih muamalah, ya. Lalu harapkan semoga anak-anak bisa membaca terlebih dahulu materi-materi yang akan dipelajari di pekan depan. Jangan lupa tugasnya, oke? Nah, sebelum minggu tutup, ada yang bisa bantu menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya Bu. Iya, boleh. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang harus dilandasi agama, kesiapan dan tanggung jawab agar terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kebaikan. Ya. Terima kasih, sangat bagus. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah pernikahan di dalam Islam itu adalah ikatan suci dengan menggunakan lafaz nikah dan kubur yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan akan melahirkan hak dan kewajiban di dalamnya di antara suami dan juga istri, serta mendapatkan keturunan yang solid dan solihah, dan juga bersama-sama menjadikan rumah tangga tersebut rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Oke, itu cukup untuk materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dan waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.